Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'audahu wa man naswata wa wala ma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, hidayah, taufik, inayahnya dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli ni'amih. Semoga kita didawamkan dalam kajian kitab Tafsirul Jalalain memakai syarah Hasyiatis Shawi li Imami Ahmad ibni Muhammad As-Shawi Al-Khaluti Al-Maliki. Semoga kita didawamkan dan diridhoi oleh Allah dalam kajian ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Marilah kita bertawasul kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan muallif hadzal kitab biqiraati Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman wa tarzuqna fahman. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Abtadi'u tegese ngawiti sapa ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u maca sira kabeh. Maca sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah Rahman kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat bloko. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, he menungso, tegese ahlu Mekah. Di dalam ayat ke-21 ini Allah memanggil, menegaskan dengan ya ayyuhan nas, he menungso, itu ditujukan kepada ahlu Mekah. Tetapi qaulu ya ayyuhan nas ikulam yunada, durung manggil fil Quran illa kejaba biya. Jadi tidak ada panggilan di dalam Quran kecuali dengan ya. Sawaun kana, padha dene kana ana apa nida iku minallahi saking Allah. Panggilannya Allah li ibadihi maring kawulane pira-pira makhluke Allah. Au utawa minhum saking ibad hamba-hambane Allah lillahi maring Allah ya Rabbi. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada panggilan kecuali memakai ya. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya Adam, ya Lut, ya Nuh, ya Musa, ya ahlal kitab. Itu semua panggilan-panggilan yang ada di dalam Quran. Apakah itu panggilan yang dilakukan oleh Allah kepada makhluknya, hamba-hambanya, ataupun sebaliknya hamba-hambanya kepada Allah, yaitu ya Allah. Tetapi jangan pernah melogikakan wes iki hatom banget, karena panggilannya Allah itu maktuf, makul, tetapi kaifiyahnya piye panggilannya Allah iku ghairu maktufin, ghairu makulin, nggak bisa dinalar. Laisa kamislihi sai, ono cukup bayang nih panggilannya awake dhewe nyeluk wong ngono piye. He Ali, he Abu Muhammad, he Abdillah, he, kan gitu ya. Tukang bakso, he bang tukang bakso kene lah. Itu panggilan yang kita lakukan. Tadi logikanya makruf wes, diketahui piye panggilannya Allah. Isbatu panggilan di situ tetap, tetapi kaifiyahnya itu majhul. Wasu'al anhu bid'ah, dan takok piye to panggilannya Allah iku bid'ah. Ojo kok takok nih, nggak oleh. Cukup bagi kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah.
Akidah kita itu cuman harus memahami itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qul huwallahu ahad, untuk mensifati Allah. Cukup dengan itu sudah menjadi salimah akidah kita, sudah menjadi ahlu sunnah wal jamaah, bermazhabkan asaitoh, bermazhabkan Abu Hasan al As'ari sebagai mazhab ahlu sunnah wal jamaah, dengan mensifati Allah, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi panggilan di situ ya ayyuhan nas itu panggilannya Allah, tapi hatom bagi kalian untuk membayangkan piye to panggilannya Allah, enggak boleh. Kita isbatu nida itu tetap, artinya penetapan bahwasanya Allah mempunyai sifat mutakallim, tetapi kaifiyahnya kita tidak menetapkan kaifiyahnya. Kaifiyahnya itu itu makulin, nggak bisa dinalat. Itu ahlus sunnah begitu. Laisa kamislihi syai'un, bukan seperti hawadis panggilannya Allah itu. Sosok bayang nih, nggak oleh, walaupun kita untuk membayangkan itu, otak kita memaksa untuk itu, tapi kita tidak boleh membayangkan itu. Wasu'al anhu, dan awake dhewe takok mengenai panggilan piye to panggilannya Allah iku bid'atun, bid'ah. Wis aja kok takok nih. Jadi ya ayyuhan nas itu ditujukan oleh Allah kepada manusia ya, tetapi di sini ditaksis oleh Imam Mahalli di dalam tafsir Jalalain sebagai ahlu Mekah. Ahlu Mekah itu ya penduduk Mekah. Kalau ahlu Madinah biasanya panggilannya Allah untuk ahlu Madinah itu ya ayyuhalladzina amanu, itu untuk ahlu Madinah. Ayat ini turun, maka ayat ini surah Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Apa surah Madaniyah itu? Surat yang turun ketika habis hijrah. Apakah itu berada di kota Madinah atau di luar Madinah, asalkan setelah hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, maka dinamakan surah Madaniyah. Ini surat Madaniyah turun di Madinah, tetapi dimaknai oleh Imam Mahalli itu sebagai panggilan kepada orang-orang Mekah, karena orang-orang Mekah di waktu itu masih banyak yang jahiliyah, yang musyrik, sehingga menyekutukan Allah. Maka di ayat selanjutnya, "U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." U'budu tegese wahidu. Nah, ini dimaknai oleh Imam Mahalli bahwasanya ubudu itu nyembah sira kabeh. Ditaksis untuk ahli Mekah itu dimaknai oleh Imam Mahalli wahidu, podo ngesakno sira kabeh, sawijekno sira kabeh, nyembah nek Allah kang siji, artinya begitu wahidu itu. Karena ahli Mekah di waktu itu menyembah banyak Tuhan, menyembah banyak Tuhan. Azza, siapa lagi berhalanya itu? Lata, ya, berhala-berhala, sehingga mereka tidak mengesahkan Tuhan, tidak mengesahkan Allah. Itu ngesakno sira kabeh robbakum ing Tuhane sira allazi yozat. Tuhan itu zat, bukan materi tapi zat, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, kalau terikat dengan ruang dan waktu sama dengan kita hawadis, hancur. Tuhan itu tidak terikat ruang, waktu, dan tempat. Kalau umpama kita menafsiri alalat sistawa, kalau itu dimaknai dengan semayamnya itu duduk, berarti duduk itu membutuhkan apa? Tempat. Kursi tidak seperti itu. Allah laisa kamitslihi syai'un. Istiwanya Allah itu gimana? Ya menguasai, artinya tidak terikat oleh kursi, tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh tahta, singgasana, dan lain sebagainya. Itulah Tuhannya Muhammad. Qauluhu ya ayyuhan nas itu memang ditujukan kepada ahlu Mekah, tetapi di sini dimaknai oleh Imam Ahmad ibni Muhammad As-Sawi Al-Kholuti Al-Maliki, itu dimaknai lam yunadi, durung
ono panggilan lam yunada utung ono panggilan fil Quran dal Quran illa biya kelawan ya sawaun kana padha dene kana apa nida minallahi saking Allah li ibadihi mating kawula-kawulane. Jadi panggilan yang ditujukan kepada hamba-hambanya Allah dari Allah yang memanggil. Tapi ojo kok bayang nih piye panggilannya Allah, nggak boleh. Wa soal anhu an nida maktufun wa kaifiyatu wa itu makulin laisa kamisli sayun. Panggilan bisa kita pahami, tetapi bisa kita ketahui, tetapi kaifiyah piyene ojo, karena otak kita nggak akan mampu. Wa itu makulin laisa kamislihi sayun. Wal su'alu anhu was su'alu takon mengenai panggilan piye to panggilannya Allah iku bid'ah iku nggak boleh dilakoni ya muhdasat bid'atun. Ojo kok takokne iku au minhum saking mereka apa ibad kawula-kawulane panggilan dari ibadnya lillahi mating Allah. Wa hiya utawi nida iku linidail bait, panggilan itu untuk panggilan yang jauh. Jadi ada panggilan dekat dan panggilan jauh. Ini panggilan jauh. Wa ya utawi nida iku linidail bait. Walamma lantat kalane kana ono sapa Allah iku la yusbihu. Allah iku la yusbihu ora nyetupani sapa Allah syai'an ing sawiji-sawiji. Allah tidak setupa dengan hambanya, dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Jadi Allah la yusbihu syai'an laisa kamislihi syai'an. Laisa kamislihi syai', tidak menyerupai sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi panggilannya ojo kok bayang nih piye panggilannya. Dan itu panggilan yang untuk sesuatu yang jauh. Minal hawadisi saking hawadis. Jadi ketika kita memanggil itu panggilan, ada panggilan untuk jauh dan dekat karena kita terikat dengan tuang, waktu dan tempat. Tetapi Allah tidak terikat dengan tuang dan waktu dan tempat karena Allah bukan materi, sehingga tidak terikat oleh tuang dan waktu. Yang namanya panggilan itu hanya ditujukan kepada hawadis, panggilan yang terikat dengan tuang dan waktu. Jadi panggilan jauh dan dekat itu hanya tertuju dikhususkan untuk makhluk, bukan. Wa ya utawi nida iku nidail bait wala malantat kalane kana ono sapa Allah iku la yusbihu. Ora nyetupani sapa Allah sayan ing sawiji-sawiji minal hawadis saking makhluke no hawadis. Ya hawadis itu makhluk. Wa huwa utawi Allah iku munazzihun anhum, dan suciake anhum mating hawadis. Allah itu terlepas dari sifat-sifatnya manusia, ya, sifat-sifatnya ciptaannya. Karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga munazihun zatan apane zate, jadi terlepas dari anhum mating hawadis, terbebas dari sifat-sifatnya hawadis, tersucikan ngono artine. Apane zatan secara zat, wasifatin lan secara sifat, waf'alin lan apane ngono secara perbuatan-perbuatane. Nudi mongko ni manggil sapa kita min dia kelawan hatofya, kelawan hutofya tanzilan kono numutonake lil ba'di. Jadi kono betlakune panggone sing adoh lil bu'di karena tempat yang jauh, al maknawi secara maknawi, manzilatal bu'dil khasiyyi karena panggone adoh secara indra. Momenya awake dhewe nyeluk sing adoh mesti pakai he kan gitu ya. Hei Muhammad, hei Ahmad, hei Iqbal kan gitu. Tapi kalau dekat ya kita paling ngobrol gitu aja. Kalau ya itu mesti ditujukan kepada yang jauh, maka dimaknai seperti itu. Kenapa ya ayyuhan nas itu untuk ahlu Mekah,
Padahal ketika itu Nabi Muhammad berada di Madinah, maka itu sebenarnya panggilan untuk yang jauh. Ya ayyuhan nas, he menungso, oh budu podo nyembau sito kabeh. Itu menurut Ibnu Abbas tadi, pemahaman yang dikutip dari Imam Mahalli dari Ibnu Abbas. Seperti halnya panggilannya Allah, ya ayyuhan nas, itu adalah panggilan yang tempatnya manzilatul bu'dil hissiyyi, panggilan yang ditujukan untuk tempat yang jauh secara indera, yang diindera jauh, walama lantat kalane, atau dirasakan jauh, walama lantat kalane kan Allah la yusbiwa balik nih, walama kana ono wal bu'du iku qaiman bil hawadis, sedangkan keterikatan jauh itu karena ada keterikatan antara hawadis, makhluk yang diciptakan. Makhluk yang diciptakan itu sesuatu yang baru, kan gitu ya. Baru itu berarti ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, qul wallahu ahad Allahus somad. Allah itu berdiri sendiri, Allah itu ahad, berdiri sendiri, tidak terikat apa-apa. Tetapi kalau yang terikat dengan bu'du secara hissi itu adalah hawadis, maka harus ditujukan bahwasannya ini dipakai untuk panggilan kepada hawadis, ya ayyuhan nas. Karena kalau antara hawadis dengan hawadis, makhluk dengan makhluk, itu tidak ada hijab. Tapi kalau antara Allah dengan hawadis ada hijab, tidak mungkin berhadapan-hadapan. Tetapi kalau antara makhluk dengan makhluk berhadapan, aku ngomong sampai awakmu ini ada hijab nggak? Nggak ada pembatas ya. Karena kita sama-sama hawadis, sama-sama ada permulaan, ada akhir, sesuatu yang baru kita diciptakan. Yang menciptakan Allah, nanti kita juga ada akhirnya, bakal mati, kembali ke Allah. Maka ketika kita mengadakan percakapan seperti ini tidak ada batasnya, kecuali yang ada di Datul Hikmah itu saling mendengarkan, ya di sana yang mesti ada hawadis. Tapi kan artinya bisa bertemu, kita sama-sama makhluk, sama-sama makhluknya. Tetapi ini panggilan yang dilakukan oleh Allah, ditujukan kepada hawadis, itu ada hijab, ada batasannya. Bil hawadis lil hajbil maujudah, kotono onone pito-pito pembatas maujudah kang ada, yang ada bainahum ing antatane hawadis wa bainallahi lan ing antatane Allah ada hijab. Gak mungkin akan secara tatap muka seperti kita ini, enggak, karena itu panggilan yang dilakukan oleh pencipta kepada makhluknya yang hawadis. Allah munazzihun min hum, Allah tersucikan dari sifat hawadis. Subhanahu kang mau suci sapa Allah, wa ta'ala lan mau luhur sapa Allah. Nadahum nimbali ngono sapa Allah hum ing hawadis biya kelawan harf ya. Itu panggilannya Allah kepada manusia, kepada hambanya. Saya tegaskan lagi, ini sangat penting, kalian harus tahu. Jangan membayangkan panggilannya Allah seperti panggilan yang kita lakukan. Ya, jangan membayangkan panggilannya Allah seperti panggilan yang kita lakukan. Tidak boleh. Karena apa? Karena apa? Panggilan Allah itu makruf, maklum, bisa kita pahami, bisa kita ketahui. Kaifiyatuhu, piyene panggilan Allah, wah itu makulin, gak iso dinalat kata otak kita. Karena apa? Keterbatasan dari kotak kita sebagai hawadis yang diciptakan. Nah begitu. Wasu'al anhu, le awakmu meksa takon piye to panggilan Allah, bid'atun, wis nglakoni ojo kok takokne moko gak oleh. Aidon kelawan meneh, nadaum tai manggil ngono sapa Allah nimbali sapa Allah ing hawadis dia kelawan harf ya, kelawan huruf ya,
aidon kelawan meneh wa ya iku hadfun nidain, yaitu hadfun nida hutuh panggilan, yaitu hadfun nida. Wa ayu utawa ayu iku munadi sing manggil, munada panggilan. Mabni kang mabni alat domi, ayu iku mabni alat domi, ayu itu mabni alat domi. Wanas tawi menungso iku naat tune, naat wa manut apa ayu. Jadi naat itu biasanya ikut ke manut, bukan biasanya, mesti naat itu ikut ke manut. Maka di situ dibaca ya ayyuhan nasu, bukan ya ayyuhan nasi, juga bukan ya ayyuhan nasa. Tapi nanti ada bisa ya ayyuhan nas itu untuk dimaknai kepada ahlu Mekah. Ketika dimaknai dengan ahlu Mekah, maka ya ayyuha ahlal Mekkati atau ahlal Makkata, ya ayyuha ahla Mekah itu untuk ya dulu al mahalli, karena penafsirannya manggoni tempat yaitu Mekah, penduduk Mekah. Kalau ya ayyuhan nasu itu naat manut, karena ayunya itu sebagai mabni alat dhammi, maka nasnya ikut ke manut, karena itu naat manut, sifah mausuf seperti itu. Ya ayyuhan nas, naat manut itu ya sama dengan kaidahnya seperti apa itu sifah mausuf, koyo al-bab al-masjidul kabitu, maka manutnya itu ikut kepada naatnya ikut kepada manut. Layak di situ sebagai dom atau mabni dom alat domi. Wanas naat li ayyi bi itibari lafad. Jadi naat kepada atau bagi ayyi, bagi ayu. Jadi naatnya ayu bi itibari lafzi kelawan itibari lafad. Wa huwa madfuun, wa huwa madfuun tawin nas iku madfuun, madfu maka dibaca ya ayyuhan nasu. Bidumatin zohitotin, dibaca nas itu dengan dummah zohitoh, bukan mustatat. Kalau mustatat itu tertutup, kalau zohitoh itu jelas. Bidumatin zohitotin wastaskara, dan ono sakele, enek sakele, zalika yang mengkono dummah. Bianal amil setune kelawan setune amil kang berbuat innama tolabun nasobi, tetapi kalau di situ yang berbuat itu adalah orang-orang ahlu Mekah, itu dijaluk diminta untuk nasob, dinasob lil bina ikotno bentuke ala dom yang atas dom, wa innama huwa istilah lin nukhati, mateng ahli-ahli nahwi. Ini yang mendetailkan mesti ahli nahwi, maka di situ tidak dibahas oleh Imam Maghali dan Imam Suyuti. Walaupun Imam Suyuti itu adalah pengatang kitab Alfiyah. Pengatang kitab Alfiyah itu Imam Mu'ti, terus berartiku Imam Malik, terus Imam Suyuti. Nah, ini Alfiyah yang dihafalkan di pondok-pondok salaf itu pengatangnya ada 3, Mu'ti, Imam Maliki, Imam Suyuti. Itulah apa kaidah nuat yang dipakai oleh bahasa-bahasa di dalam istilah-istilahnya, di istilah-istilah ahli nahwi. Fama wajahu taf'in nas, anapun wajah atah taf'in nas ditofok dimatfukne hadi annasu ma'annal qaidah setune qaidahe annan na'ta setune na'at tabiun lil man'ut, yang mana sebenarnya naat itu mesti mengikuti kepada hukum man'utnya. Kalau man'utnya itu tofok, maka naatnya juga tofok. Kalau naatnya man'utnya itu kasroh, maka man'utnya juga kasroh, mengikuti hukum daripada man'ut, tabiul man'ut. Fil iqobi, yang dalam iqob wahaza utawi kilan keterangan iku iskalun kodimun, ya penyakelan lama, yang mana penyakelan lama ada sakel lama di dalam kaidah nahwi. La jawabun ta'ono jawab petentangane petentangane lahu mating iskal kodim. Wa iklam lan ngerti sira annan nidak setuni nidak ala sab'ati aksam, panggilan itu ada lima macam. Di dalam Al-Quran panggilan itu ada
jam yang memakai hadfu ya. Saya sebutkan di sini. Aksamu nidain. Aksamu nidain, macam-macamnya panggilan. Yang pertama tanbihu ma'amadakhin, peringatan dengan memuji disertai pujian. Panggilan itu kalau untuk nabi itu namanya langsung disebut ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Harun. Kecuali kalau panggilan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah ya ayyuhan nabiyyu, ya Rasulullah. Maka awake dhewe lek gawe panggilan aja sak karepe dhewe, la tajalu nidaan nabi kanidaiku. Mojo kok dadekne panggilane nabi iku kaya kawelikian tuh nyeluk kancamu Muhammad. Lek Muhammad iku kancamu sing jenenge Muhammad, oleh kok celuk Muhammad. Tapi kalau kita tujukan kepada Nabi Muhammad, piye? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Sayyidi atau Sayyiduna Muhammad. Wae dhewe nyeluk tukang bakso bang kok. Kang Mas ya enggak tukang nyapu lah wae dhewe nyeluk Pak. Nggih napa mboten? Ha iki nyeluk Muhammad kok jangkat sampean. Kaya nyeluk kancane dhewe. Makanya ketika kita mengucapkan Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulillah, Sayyidina Muhammadin Rasulillah, begitu. Atau Habibullah, Nabiullah, harus kita dahului seperti itu. Ojo nyeluk kaya nyeluk kancane Muhammad. Iku Muhammad sing Muhammad Iqbal itu oleh kok celuk Muhammad ngono tok oleh. Tapi kalau Muhammad kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, harus pakai panggilan ya Sayyidi, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan di dalam ayat Al-Quran itu adalah taj'alu nida'a kanidai ba'dikum. Jadi itu bahasa Arab, artinya bukan ayatnya saya lupa. Jadi jangan menjadikan panggilan Nabi itu seperti panggilan teman kalian memanggil teman-teman kalian. Allah saja memperingatkan Nabi itu ma'amadakhin. Jadi ya di situ ada 7 macam di dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah nida'u tanbihu ma'amadakhin. Ma'amadakhin, madakhin itu apa? Pujian. Kayak ayyuhan nabiyyu. Allah saja memberikan panggilan kepada Nabi Muhammad itu dengan ya ayyuhan nabiyyu. Wae dhewe nyeluk ambek Muhammad kok kaya nyeluk kancane dhewe. Nyeluk tukang bakso lah wae dhewe gawe Kang, gawe Bang lek di Jakarta. Lek nang gone Jawa ya gawe Mas, Pak Lek. Iya. Nyeluk tukang bakso tahu nggak awak sampean jangkat? Nggak tahu, Pak. Mesti Pak tugas pentole nyeluk Muhammad tok, Muhammad ngono tok. Muhammad yang teman kita boleh kita jangkat Muhammad Iqbal. Tapi kalau Muhammad kita tujukan untuk Nabi Muhammad SAW ya terus dengan Sayyidina Muhammad. Yang kedua yaitu tanbih mazammin. Zamin itu menghinakan, lawan dari madakhin. Yang kedua adalah yaitu tanbihu au nida'u tanbihin ma'azammin. Panggilan untuk memperingatkan disertai dengan penghinaan, dihinakan, seperti ya ayyuhalladzina hadu, he wong-wong akeh hadu kang beragama Yahudi, he wong-wong Yahudi. Wong Yahudi itu dihinakan oleh Allah, maka sebelumnya fadlahumullah, tapi setelah itu dihinakan ya ayyuhalladzina hadu. Itu berarti hinaan, atau bukan zamin itu yang menghinakan, sertai dengan takzir. Itu. Yang ketiga tanbihu mahdin, ya murni merupakan peringatan, murni peringatan. Kaya ayyuhal insan, hei sekabehane menungso. Kaya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan itu memang benar-benar
tanbih nida'u tanbih hin ma'amu muhdin mutni peringatan bagi semua manusia, bukan hanya ahlu Mekah. Yang keempat, au idofatin, panggilan yang diidofahkan. Umpamanya diidofahkan itu he tulabi, he santriku kan gitu, he tulabi. Ini diidofahkan kepada penciptanya, yaitu Allah, zatnya pengetan. Ya ibadi, di dalam Al-Quran juga ada seperti itu. Hatfun nida yang ditujukan kepada hamba-hambanya, kepada oleh penciptanya, yaitu Allah. Ada 7 macam idofah, serta idofah itu yang keempat. Yang kelima, au nasabihi atau tanbihun nasabihi, tanbih nida'u tanbihin nasabi, panggilan untuk memperingatkan nasabnya yang dipanggil. Seperti apa contohnya? Ya nisa nabiyyi, ya nisa nabi, he istri-istrine nabi. Au tasmiyatun au ma'atasmiyatin, nida'u tanbih ma'atasmiyatin. Tadi saya sebutkan kalau nabi itu ya ayyuhan nabiyyu, tapi itu ada yang panggilan dipanggil namanya langsung, yaitu Adam, ya Nuh, ya Lut, ya Musa, ya Hatun. Ya Hatun itu panggilan langsung namanya. Kaya Dawud, koyoto Dawud. Au taksisin utawa nida'u tanbih ma taksis, sertane dikhususkan. Contohnya adalah ya ahlul kitabi, ya ahlul kitabi, he wong-wong ahlu kitab, he penganut ahlu kitab, yaitu pengikutnya Nabi Isa. Kaulu ahlu Mekah. Nah, di sini dimaknai oleh Imam Maghali kan sebagai kaulu ahlu Mekah. Iku yasihu sah opo raf'u ahli. Jadi ditofak ahlinya ditofak ya ahlu Mekah. Najron kotno ningali, jadi boleh ini ya ahlu Mekah. Najron kotno ningali kepada apa? Lafdun nasi, kepada lafat nas, ya ayuhan nasu kan gitu. Maka di situ juga boleh ditofak ya ahlu Mekah, ya ahlu Makkah. Tetapi juga boleh dinasob. Ketika itu ditofak maka melihat kepada hukum apa naatnya, yaitu ya ayyuhan nasu. Maka ya dibaca juga ya ahlu Mekah. Itu karena ditofak melihat kepada nas. Wa nasobuhu, dan bisa dinasob. Nasobe piye? Nasob iku mesti fatah mansub, dia menjadi maf'ulun bih. Wa nasobahu, atau dinasob. Nazikon koto ningali lima halin maring kang ngenggoni mansub, yaitu sebagai maf'ulun bih, bukan marfu', maf'ulun bihi. Nazikon koto ningali lima hali, ayat tegese li annala lama baida, tatkalane kotono lama tatkalane baida, ayat tegese fil i'rab, ing dalam i'rab hukmu ma fasad tahu, yang mana yang kamu ambil penafsirannya. Kalau kamu tafsiri dengan ya ahla Mekah itu ketika dia makhalu sebagai manggoni sing dipanggil, maka dia sebagai maf'ul, maka dinasobkan. Kalau dia dilihat kepada ya ayyuhan nas, maka dibaca ya ahlu Mekah, seperti itu. Qaulu wahidu, nah di situ kan ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ubudu di situ kalau Imam Jalalul Mahalli memanai dengan wahidu, maka di situ qaulu wahidu hadza tafsirun,
tapi ketetangane kilan tafsir iku lil ibadah, kanggo ibadah. Oh budu itu ya ngibadah ngono artine. Ngibadah sira kabeh. Ibadah untuk orang-orang ahlu Mekah itu untuk dikhususkan kepada wahidu, maka dimaknai oleh Imam Jalalul Makhali sebagai wahidu ngesakno sira kabeh. Hadza tafsir ibadah wal mufassir tabi'ah, yang mana mufassir iku tabi'ah melok sapa mufassir fi tafsirin nasi ing dalem nafsitine menungso. Jadi di situ mufassir tabi'ah ikut ngono sapa mufassir fi tafsirin nas ing dalem nafsite nas. Jadi dimaknai oleh mufassir penafsiran nas itu adalah bi ahli Mekah, kelawan ahli Mekah. Tegese wal ibadah, artinya ibadah bi tauhid, kelawan tauhid. Jadi kalau mufassir yaitu Imam Mahalli ini mengikuti penafsiran bahwasannya an-nas itu dimaknai ditafsirkan sebagai ahlu Mekah, dan ibadah itu ditafsirkan menjadi bit tauhid, tauhid wahidu. Tafsirnya iku melok Ibnu Abbasin Ibnu Abbas. Jadi yang didasarkan pada penafsirannya Ibnu Abbas. Jadi Imam Mahalli itu mengikuti mufassir di dalam tafsir Jalalain itu mengikuti penafsirannya Ibnu Abbas. Wa qala al-jumhur, tetapi berpendapat sobat jumhur itu mayoritas ulama mufassirina, jumhurul mufassirina mayoritas ahli tafsir, innal murad sedune kang dimaksud binas kelawan menungso iku jamiul mukallifin, sekabehane menungso mukallaf, termasuk awake dhewe iku termasuk yang kena khitab, yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhan nas itu tadi. Innal murad binas jamiul mukallifina, kabeh wong-wong sing dikenai mukallaf, tugas tanggung jawab untuk ibadah kepada Allah. Wabil ibadah lan ditafsiri sapa jumhurul ulama iku nafsiri ibadah jami'a anwa'iha, to bil ibadati iku jami'u anwa'iha, sekabehane macem-maceme ibadah. Usulan apane asal-asale, pokok-pokok ibadah, wa furu'an lan cabang-cabangnya ibadah. Tetapi mayoritas ulama mufassir, ahli tafsir itu memaknai an-nas di situ semua jami'u mukallifina, semua yang dikenai khitab, semua manusia pada umumnya, tidak terkecuali ahlu Mekah atau ahlu Madinah. Dikhususkan ahlu Mekah atau ahlu Madinah saja bukan, tapi untuk semua manusia kita juga kena panggilannya Allah ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ditujukan kepada kita juga, tidak hanya ahlu Mekah. Maka dari situ, di situ jumhurul ulama juga memaknai tauhid atau u'budu, ibadah di situ sebagai ibadah jami'a anwa'iha, sekabehane macam-macamnya ibadah, usulan secara pokok ibadah, wa furu'an lan secara cabang-cabangnya ibadah. Wa utawi penafsirane jumhurul ulama, penafsirane mayoritas ulama itu tadi ngono iku asmalu luweh samil iku ya luweh iso nyakupi, asmalu luweh samil, wastadallal mufassir lan ngalap sapa mufassir ku yang menafsiri biqaidatin kelawan sawijine kaidah annama kila fil Qur'ani, tetapi mufassir yaitu Imam Mahalli, Jalalul Mahalli ini berpegangan kepada dalil bahwasanya anna setune makila, sesuatu kila kang den ucapake fil Quran, den ngendikake fil Quran dalam Quran, biya kelawan ya ayyuhan nas,
karena ono opo ya ayuhan nas iku khitoban dadi khitab li ahli Mekah. Tetapi Imam Maghali ini memakai dalil bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu biasanya kalau yang disebut ya ayuhan nas itu khitabnya adalah ahlu Mekah. Wa ya ayyuhalladzina amanu itu khitabnya ahlu Madinah. Maka berpegang kepada itu ditafsiri seperti itu oleh Imam Maghali. Wa ya ayyuhalladzina amanu kana ono apa lafat iku khitaban dadi khitab li ahli Madinah maring ahli Madinah. Wa ya utawi ahli Madinah wa ya utawi katetangane qaidah qaidatun aglabiyatun yang biasa dipakai ngono, yang biasa dipakai di dalam Al-Qur'an, yang biasa dipakai oleh Allah untuk menyebut ahli Mekah dan ahlu Madinah. Nah, kalau ahlu Mekah itu disebut dengan ya ayyuhan nas, ahlu Madinah disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini kebanyakan seperti itu, tetapi jumhur ulama khusus di dalam ayat ke-21 ini ya ayyuhan nas itu ditujukan untuk semua manusia, mukallifina, semua mukallifin. Dan ibadah itu tidak hanya wahidu, tapi semua ibadah bi anwa'iha. Tidak hanya tauhid mengesahkan Allah, tapi ibadah bi anwa'iha. Usulan au furu'an, secara pokok-pokoknya ibadah atau cabang-cabangnya ibadah. Fa inna nulis setune as-surat atau surat iku madaniyatun madaniyah. Qaulul ladzi khalaqakum, hadi khalaqakum rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ansaakum tegese nukolake sira, ngutipake sira kabeh. Walam takunu sayan, sing ngenekne sing dadekne sira kabeh. Walam takunu lan utung ana sapa sira kabeh iku sayan sawiji-sawiji. Sadurunge kamu itu belum diciptakan, itu yang tidak ada, ketiadaan, sehingga kamu menjadi ada. Itulah khalaqakum rabbakumul ladzi khalaqakum, ansaakum tegese ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh. Ndadekake saking lam takunu durung ana sapa sira kabeh. Menjadikan dari sesuatu yang belum ada menjadi ada, itu namanya khalaqakum. Jadi di sini qaulu khalaqakum, qaulul ladzi khalaqakum sighatun sigha bentuk litop mating top di sikokan top wa ta'liqul hukmi lan adanya keterkaitan hukum bil mustaq yu'zan bil aliyah. Ya berarti ya Allah itu maha agung maha luhur. Jadi ta'alluke nek pengetan ayu buduhu padha ibadah sira kabeh ing Allah li khalqi kota ciptaane Allah iyakum mating sira kabeh kota nyiptake sapa Allah ila iyakum ing mating sira kabeh. Fa inna mongko sedune Allah huwa ya Allah iku zat alladzi yu'bad kang disembah, la ghairah ora ana sakliyane Allah kang disembah. Qaulu iqabahu wedi iqabahu ing siksane Allah. Maka di sini di mana iqabahu isatotun ya petunjuk nuduhake ila maf'ulin, dia sebagai maf'ul dari tatakun. Tatakuna podo wedi sira kabeh iqabahu ing bendune Allah. Fil asli atau la'ala, di situ harful la'ala iku fil asli, di dalam asale pokok iku litatoji. La'alakum lek sing ngucap awake dhewe iku ya donga muga-muga mudah-mudahan. Tetapi kalau sing dawuh Allah la'ala iku ya batang sing pasti kalau kalian itu ngibadah nek mae pengetan yang menciptakan kalian pasti gitu. Yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian pasti apa? Kalian tatakun bertakwa wedi karo ikope pengetan. Tetapi lek sing ngucapne awake dhewe la Allah iku muga-muga sik donga, tapi lek sing dawuh Allah itu sudah batang pasti kamu itu kalau beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kamu semua dari ketiadaan, lalu orang-orang sebelum kamu dan orang-orang sebelum kamu, maka kamu akan beriman, bertakwa, wedi. Takwa itu kan wedi nek mae bendune pengetan, wedi nek hukumane, nek siksane Allah. Maka harful la'ala itu aslinya litatoji, untuk
pengharapan. Tetapi kalau sing dawuh itu Allah, itu barang yang pasti. Yang berbicara kita, harapan itu bisa berarti mugo-mugo ya. Tetapi kalau yang berbicara itu Allah, harapan itu menjadi kepastian, pasti. Ini saja. Wallahu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.